sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita ilmu fardu ain yang dikatakan ilmu fikih. Ya, ilmu yang tanpa ilmu ini ibadah kita tidak akan diterima. Kalau ibadah kita nggak diterima, maka nanti di hari kiamat ketika kita ingin mengambil atau mendapatkan ganjaran dari amal ibadah kita, ya ternyata kita nggak menemukannya karena ibadah yang kita kerjakan adalah kosong. Ya. Alhamdulillah, yang sama-sama saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Atugino selaku direktur, dan juga Al-Mukarram Ustaz Fadilah, dan tak lupa gestar kita Bang Ajis, Masya Allah. Itu nunduk aja Bang. Nah, sehat Alhamdulillah ya. Artinya baru pulang dari Amerika, Insya Allah, biasa. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin membahas tentang masalah air ya. Alma. Masih ingat kemarin pembahasannya? Air terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama apa? Suci, mensucikan. Tohir, mutohir. Apa kategori tohir mutohir? Suci mensucikan namanya air mutlak. Apa air mutlak? Air yang tanpa embel. Ya, itu yang pertama, suci mensucikan. Nah, biasanya ulama fikih mengatakan yang mutlak itu ada 7. Di antaranya air langit atau air hujan, air salju, air es, air sungai, sumur, mata air, sama air laut. Itu yang kemarin dibahas. Lalu yang kedua ada lagi air suci, tohir, ya, mutohir, mensucikan tapi makruh. Dia suci, mensucikan tapi makruh. Namanya apa? Air musyammas. Apa air musyammas? Air yang terkena sinar matahari. Nah, ini ya. Air yang terkena sinar matahari. Sekarang pertanyaannya, kalau air panas boleh nggak buat wudu? Boleh nggak buat mandi wajib? Boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Ya, karena air panas bukan musyammas. Ya. Karena air water heater itu tidak langsung terkena sinar matahari. Yang nggak boleh air panas tuh air melepuh. Nah, itu. Ya, air mendidih. Ya, nah. Lalu yang ketiga, air suci tohir tapi goiru mutohir. Suci tapi tidak mensucikan. Terbagi berapa ya? Terbagi 2. Air musta'mal, dan yang kedua air mutaghayyir. Ya, nah. Kelihatan nggak situ? Situ aja kali. Biar kelihatan. Nah. Kalau situ nggak kelihatan. Ntar. Ya. Apa musta'mal? Apa musta'mal? Air yang sudah digunakan. Situ aja situ. Biar kelihatan. Air yang sudah digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Kita review ya. Bersuci terbagi berapa? 3. Yang pertama apa? Wudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga menghilangkan najis. Kalau hadas yang atas. Ini 2 menghilangkan hadas nih, wudu sama mandi. Kalau ini menghilangkan najis. Air yang digunakan bekas wudu, bekas mandi, yang wajib, yang fardu, dan menghilangkan najis dinamakan air apa tuh? Musta'mal. Suci tapi tidak mensucikan. Ya, itu. Termasuk yang ketiga, air mutaghayyir. Air yang berubah. Ya. Berubah dengan sebab apa? Dengan suatu zat yang suci. Contohnya apa tuh? Air mutaghayyir. Air kemasukan sabun misalnya. Ya. Atau apa? Terkena kemasukan minyak wangi. Nah, termasuk juga air yang kemasukan kopi, namanya air apa? Air kopi. Ya. Air kopi nggak boleh buat wudu. Ya. Sayangnya seruput buat wudu. Apalagi kopinya liong kan gitu.
Nah, baik ya. Jelas? Jadi ada istilah air musta'mal dengan air muta. Nah, ini banyak nih berkembang di masyarakat. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Pernah nggak dengar misalnya kita lagi mandi nih. Ya. Wah, kalau mandi 1 tetes air musta'mal masuk ke kolam, maka semuanya musta'mal. Ya. Itu pemahaman saya katakan keliru. Jadi kalau kita punya kolam, kita mandi nih di kolam, di pinggir kolam. Kemudian tetesan daripada air bekas mandi wajib kita netes ke sini. Saya mau tanya di sini. Umumnya orang bilang, "Oh, ini musta'mal." Jawabannya tidak. Ya, karena air musta'mal ketika masuk ke dalam sini hanya beberapa tetes, maka tidak bisa merusak kesucian air ini. Ya. Jelas? Kecuali yang masuk jumlahnya lebih banyak. Contoh, ada ember segini. Isi airnya segini nih. Ini sebelum kita mandi. Pas kita mandi, biur. Nyimprat ke sini, masuk ke sini, bertambah volumenya begini tuh. Ya, lebih banyak mana? Air musta'mal apa air sucinya? Nah, berarti ini termasuk musta'mal. Tapi kalau cuman setetes, 2 tetes gitu, ya aman. Tuh. Ada juga seorang ulama namanya Ibnul Mundir. Dalam mazhab Syafi'i dia mengatakan bahkan air musta'mal ini suci. Suci mensucikan. Cuman bukan pendapat resmi ya. Ini pendapat bisa kita pakai. Ini masih mazhab Syafi'i. Kalau suatu saat kita kehabisan air, kagak nemu air melainkan bekas wudhu. Jadi begini nih. Kerannya kecil. Ember kita lagi isi. Kan kalau kita pakai buat wudhu, ini nggak bisa buat cebok nih. Karena netesan daripada wudhu. Tapi sedangkan kita pengen cebok, teman air dikit. Airnya gimana? Yaudah, kita ngikutin pendapat Ibnul Mundir. Dalam kondisi darurat. Ya, dah kita wudhu, air bekas wudhu kita tadangin. Nanti fungsinya apa? Buat cebok. Karena cebok sebenarnya nggak boleh pakai air apa? Musta'mal nggak boleh. Ya, air bekas wudhu kita pakai buat cebok nggak boleh. Cuman kondisi darurat kita ikut Imam Ibnu Munzir. Ya, ini nggak perlu pindah mazhab nih nggak. Imam Ibnu Munzir masih mazhab apa? Imam Syafi'i. Sama kayak jamak. Sholat jamak itu kan kalau udah melewati 83 kilo. Saya mau tanya di puncak udah lewat belum? Belum. Puncak berapa? Yang sering ke puncak Bang Ajis? Kan sering ke puncak katanya. Apa? Berapa kilo ke puncak? 60 dah. Ya pasnya dah berapa? 60. Udah nyampe belum? 83. Berarti boleh jamak gak? Nggak boleh. Jamak kosor nggak boleh. Ya, jamak artinya menggabung sholat, kosor artinya mering, belum boleh 60. Tapi kan kondisinya begitu ya. Kadang kita pulang nih, kayak kemarin tuh yang waktu liburan Maulid ya. Kebetulan saya ke puncak tuh. Kebetulan untung masih di bawah, belum sampai Gunung Mas. Katanya yang udah nyampe Gunung Mas itu nginep seharian, karena nggak bisa turun. Ya. Nah ini kondisinya kalau seandainya kita misal keluar puncak kan turun naik namanya istilahnya? One way, namanya apa sih istilahnya kalau puncak tuh? One way ya. Arus turun tuh jam berapa dia biasanya? Jam 1. Ya. Nah kita nih udah sholat Johor, khawatir nanti jam 1 ini bener nyampe nggak nih? Apa jangan-jangan macet sampai maghrib? Bener gak? Untuk menghindari itu, nah kita ngikutin Ibnu Munzir. Tapi ngambilnya jamak doang, nggak boleh kosor ya. Tuh. Maka kita sholat apa nih? Sholat jamak. Jam berapa? Jam 12. Karena takut turun jam 1 nyampe maghrib gitu. Malah lancar kebetulan. Sampai kan biasanya macet sampai Cimory kan ya. Cimory ke bawah lancar dah tuh. Ternyata pulangnya jam 2.30. Udah sholat apa tadi? Udah sholat jamak kan? Johor sama. Ada yang nanya, Ustadz lah kita kan nyampe rumah jam 2.30. Belum masuk asar. Ntar asar gimana tuh Ustadz? Sholat lagi apa enggak? Ya, kata ulama
diperbolehkan tidak sholat lagi. Karena tadi udah sholat. Gitu. Walaupun nyampainya ternyata sebelum asar. Gitu. Jelas ya? Ini pendapat dalam madhab Syafi'i, pendapatnya Ibnu Munzir. Ini penting nih. Kita kalau misalnya tahu pendapat yang unik-unik, tahu namanya. Biar tadi hari kiamat ditanya sama Allah. Fulan ente jamak-jamak aja emang boleh kan belum 83 km. Wah, saya kata Ibnu Munzir ya Allah begitu. Ntar dipanggil. Wali orang soleh dibilang, "Oh, saya begini." "Oh ya, silakan ente orang soleh boleh berpendapat." Tapi kalau kita nggak tahu, ini pendapat siapa? Bang Ajis, kata Bang Ajis boleh. Dipanggil dia. Tadi kelimpungan, bagaimana ya Allah? Saya juga nggak sholat gitu. Repot. Aneh aja nggak sholat gitu. Repot itu. Gua aja nggak sholat itu. Kena. Makanya tuh pentingnya kita kenal nama, bener gak? Saya tadi ke parkir di sini, ternyata parkirnya salah. Kan masuk begitu ya. Saya parkir langsung begitu aja gitu. Hah? Diomelin Mas Satpam. Ditanya, "Mau kemana Pak?" Mungkin kalau saya nggak tahu nama perusahaan ini, wah bingung juga kita kan. "Oh, ke kantor." "Oh, semuanya kantor sini," gitu kan. Semuanya kantor. "Mau ke Vide." "Oh, Vide," gitu. Tahu Pak Tugino, oh aman gitu. Siap dan begitu manggil. Penting tahu nama. Kita jangan ikut-ikut aja, tanya namanya siapa. Namanya Ibnu Munzir. Yang bilang air mustamal suci mensucikan siapa? Ibnu Munzir. Yang bilang boleh jamak tanpa jarak jauh siapa? Ibnu Munzir. Cuman nih kondisinya darurat gitu. Ya. Kayak contoh lah orang sekarang pulang naik busway sini. Naik busway jam berapa? Sore. Jam 5 ya, jam 5. Baik, pernah nggak kelewatan maghrib? Oh kan? Hah? Ini ada alternatif ya. Ini kalau kita ya itu pulang jam 5. Nyampe busway masuk jam berapa masuk busway? Jam 5. Oh, cepat berarti ya. Jam 5.15. Sampai rumah jam berapa? Sampai turun dari busway. Nah, ini yang paling parah ya. Kita ngitung yang paling parah aja, yang macet-macetnya. Apanya tuh? Masuknya. Oh, turunnya masih bisa itu. Jam 6.30 masih bisa sholat. Ya. Oh iya loh. Itu pasti itu maksudnya itu. Maksudnya ini loh, ini ya. Kondisi kadang-kadang. Bagaimana seandainya Ustadz kita naik jam 5, macet banget sampai 2 jam di bis? Maka dibolehkan dalam mazhab Syafi'i satu, yang pertama sholat lihurmatil wakti. Apa sih sholat lihurmatil wakti? Sholat menghormati waktu sholat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nggak sholat pada saat itu, kita bengong aja gitu, kita tetap biarin aja, kita naik bis dan sebagainya, meninggal kita suul khotimah. Ya. Makanya di sini ada namanya sholat lihurmatil. Bagaimana caranya sholat lihurmatil waktu? Sholat semampu kita. Atau lagi naik di atas, naik Transjakarta. Kalau posisi diri, bagaimana sholat? Udah diri. Bisanya gimana? Ruku bisa nggak ruku? Nggak bisa, nyundul begitu kan? Iya. Bisa sujud gak? Udah begini ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman yang keras-keras, walad dolin. Semua. Amin. Gitu. Amin satu aja. Iya betul, tanpa wudu. Karena emang nggak bisa wudu kan? Sekarang seandainya dari kantor wudu sampai bis sama gitu, ya nggak apa-apa. Ya. Selesai tetap udah, kita jadi bacaan doang. Allahu Akbar, paling isyarat pala paling kalau bisa. Ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar rabbil gitu dan sebagainya. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai. Nanti kalau sampai misalnya jam 6.30 ya. Maka kita ngulang sholat kita, namanya i'adah. Namanya apa? Apa i'adah? Mengulang sholat. Karena masih di waktu namanya ngulang. Tapi ternyata pulangnya sampai rumah jam 7.30. Ya. Maka namanya bukan sholat i'adah lagi, namanya kodok. Kata ulama, kodok yang model begini
kagak berdosa. Nggak dosa, nggak, karena tidak merupakan kesengajaan. Namanya apa tadi? Sholat lihormatil wakti. Tuh. Nah, ada lagi kasus. Misal Pak Tugino ngajak rapat sama bos besar ini. Ya, rapat penting dah pokoknya, yang kalau kita rapat kayaknya nggak bisa ngerjain sholat. Ya. Maka kita ini diperbolehkan sesekali untuk menjamak. Kalau biasa kalau bos-bos aman dah kan, bos tahu kan. Kadang ada ajudan yang susah kan. Yang kemana-mana kudu stand mic ya gitu. Standby. Nah, dia sholat misalnya jam habis maghrib, jam berapa begitu? Jam 18.00. Jam 6. Dia sholat jamak ame Isya. Kalau Isya gampang dah, jangan ini. Johor misalnya jam 12. Jam 12 dia sholat jamak ame asar tuh. Cuman kondisi begini, kondisinya jarang ya. Jadi kata ulama kalau pengen pakai yang Ibnu Munzir ini nggak boleh apa tuh? Sering-sering. Karena ini bukan pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i. Tapi hanya alternatif saja. Bisa dipahami sampai sini? Baik, siapa yang mau nanya boleh? Sambil nanya boleh ya? Baik. Niat yang iadah sama. Ya. Tetap sama. Ini contoh gini ya. Kita sholat di masjid. Si A sholat di masjid. Berjamaah. Pulang ke rumah, bininya belum sholat. Kata bininya, bang, sholat yuk. Jamaah abang imam. Ya, saya kiper gitu ya. Saya makmum gitu. Imam, saya makmum. Boleh nggak si suami ngulang sholat lagi? Boleh, betul. Kenapa? Bentuk sholat yang pertama yang di masjid jamaah sebagai apa tadi? Imam. Tuh. Yang kedua, sebagai apa? Jamaah, sebagai imam. Yang kedua di rumah sebagai apa? Imam. Boleh. Ya. Jadi boleh ngulang. Nah, terus statusnya di masjid sholat apa? Sholat wajib. Statusnya di rumah sholat apa? Sholat Nah, ini pertanyaannya. Kalau ini sholat sunnah, berarti bukan usolli fardo zuhri lagi dong. Kan usolli fardo apa fardo? Fardu apa artinya? Wajib. Berarti kalau di rumah usolli sunata zuhri, enggak. Tetap kata ulama usolli fardo zuhri. Walaupun secara nilai dia ini sholat apa tuh? Sunnah, karena di masjid. Jelas ya? Jadi tetap niatnya sama ya. Gitu. Usolli fardo juga bukan usolli sunata zuhri. Dipahami Ustaz? Baik, yang lain mungkin mau nanya boleh? Ambilan ya. Alhamdulillah. Oh, Ustaz, itu apakah sama diperlakukan sama kalau umpamanya kadang-kadang di masjid itu sebagai imam, di rumah dari imam lagi? Iya betul. Ini ulama ya tidak membatasi, walaupun ada yang membatasi. Ada yang mengatakan gini, nih, nggak boleh sholat 2 kali, nggak boleh. Contoh, zuhur sendiri di rumah. Terus ntar jam 1 sholat lagi sendiri lagi di rumah. Nggak ada bedanya kan? Ada yang mengatakan nggak boleh. Itu merusak ibadah. Karena zuhur cuma 4 rakaat, sedangkan 4-nya lagi apa tadi? Kecuali 4 yang kedua beda. Dia sholat sendirian di rumah. Ada temennya misalnya, imam dong gitu. Nah boleh baru. Ya, jadi kalau dua-duanya sama, maka nggak boleh. Intinya kalau nggak ada alasan yang kuat, tidak boleh mengulang sholat. Kalau tadi nih, sholat yang dalam bis tadi, saya mau tanya, sholat lihormatil wakti sah apa tidak? Jawabannya, tidak sah. Lah kan nggak pakai ruku, kan nggak pakai ngadep kiblat, nggak sah. Apalagi nggak pakai wudhu. Nah maka dianggap sholat lihormatil wakti ini hanya menggugurkan ya sholat dalam artian adab. Sekiranya dia mati di saat itu, maka tertulis orang yang sudah sholat. Tuh. Berarti kalau ada yang nyaut boleh tanya. Nah. Jawabannya, yang namanya orang sholat boleh gak ngomong?
Nggak boleh. Maka orang ketika lagi sholat lihormatil waktu juga nggak boleh. Cukup isyarat aja. Sampai rumah sholat lagi. Karena yang tadi dianggap apa? Tidak sah. Gitu. Boleh. Kalau masih masuk waktu namanya iadah. Kalau sudah keluar namanya apa? Qadha. Gitu. Ya. Boleh. Di masjid imam, di rumah imam boleh. Karena dua-duanya ada alasannya, ada maslahatnya gitu. Yang nggak boleh sendiri. Apa alasannya ngulang sholat gitu? Ya. Ada seorang imam namanya Imam Al-Muzani. Imam siapa? Imam Al-Muzani, beliau itu kalau ketinggalan jamaah, beliau ngulang sholat itu sebanyak 25 kali. Di rumah. Ya. Kenapa? Karena dianggap sholat berjamaah itu fadilahnya 25 kali lipat. Maka diulang 25 kali itu sholat. Gitu. Ya, jelas ya. Nah itu ya. Itu masalah yang pertama. Baik. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Nah sekarang cara bersihin air. Nah ini. Kita punya bak. Baknya kita ini air suci. Kemasukan najis. Ya, kalau kemasukan air mustakmal nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Selama dikit. Ini kemasukan setetes najis. Nah, ulama katakan ini air bisa jadi dua kemungkinan. 2 kula atau kurang dari 2. Masih ingat kurang dari 2 kula berapa? 2 kula berapa ukuran 2 kula? 218 liter. Kalau air ukurannya 2 kula atau lebih, kemasukan najis nggak masalah. Kecuali berubah. Ya, kecuali apa? Berubah. Seember besar, kemasukan najis nggak masalah, setetes buat. Kecuali kemasukan ada orang kencing di situ dan itu berubah air itu. Iya kan air banyak. Nah makanya nanti ulama beda pendapat tentang masalah nih kolam renang. Kolam renang ukuran berapa liter tuh kolam renang? Ada yang pernah ini kali ngisiin? Misalnya dah 1 ton dah begitu ya. 1 ton air dah gitu. Nah misal kata nih 1 ton air ini dikencingin sama 20 orang. Kan orang berenang kadang-kadang numpang apa dia? Kencing, ciri-cirinya diam, di bawahnya anget. Kok lewat Bang Ajis kok anget sih? Nah seandainya nih 1 kolam dikencingin 20 orang kagak berubah bau, warna dan rasanya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ada berubah baunya atau warnanya atau rasanya, ya kita bau endus kayak bau ompol nih, bau kencing. Nah 1 kolam renang menjadi apa tuh? Najis. Tapi umumnya sih nggak pernah ya. Pernah nggak berenang bau kencing? Padahal yang kencing banyak gak? Se-RW. Berarti 300 kakak berapa tuh? Baik. Nah maka cara mensucikan yang pertama, kalau ada ember kena najis, yang pertama airnya ditambah. Ya, ditambah 2 jadi 2 ember, disiram, digabungin. Caranya gini, ember 1 sama ember 2, ada ember 3, ember penengah. Masukkan ember yang kena najis ke ember yang besar, masukkan air yang putih, yang baru, ember baru, isi air baru. Nah, ketika bercampur air ember 1 dengan air ember 2, di ember yang ketiga jadi suci. Jelas ya? Ditambahin. Atau yang kedua, didiemin. Tapi syaratnya air ini banyak. Contoh ya, air kena najis setetes, agak bau pesing tuh. Didiemin aja seminggu. Diemin seminggu atau 2 minggu. Ntar ente lihat lagi dicari. Oh, udah hilang. Kalau airnya banyak. Yang ketiga, dikurangin. Dengan syarat tidak kurang dari 2 kula. Misal contoh bagian atasnya kena najis. Udahlah buru-buru buang. Dikurangin. Tapi dengan syarat airnya masih dalam kondisi lebih dari 2 kula. Nah itu ya, itu cara kita masalah. Nah, tapi yang aman udah pakai apa itu? Pakai apa sih kalau kita shower ya? Pakai shower, pakai keran, itu udah yang paling aman. Ini kan cuman contoh aja. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya dipersilakan. Bebas ya, mau nanya apa aja boleh. Apalagi yang terkait masalah ini. Baik. Sambil baik.